Halo, selamat malam. Gelaran Pilkada serentak kurang dari 1 bulan lagi. Ridwan Kamil dan Ahmad Lutfi langsung sowan mengunjungi Jokowi. Tak hanya sekedar bersilaturahmi, namun keduanya juga meminta dukungan dari Jokowi. Bahkan tak segan-segan, tim pemenangan Ridwan Kamil dan Ahmad Lutfi meminta Jokowi jadi juru kampanye hingga turun gunung ke kontestasi. Akankah strategi Ridwan Kamil dan Ahmad Lutfi bersama koalisi Kim Plus menggandeng Jokowi efektif merebut suara pemilih yang hanya tinggal 3 pekan lagi? Demi RK dan Lutfi, Jokowi turun gunung di Pilkada Jakarta dan Jawa Tengah. Bersama saya, Rifana Pratiwi, akan membahasnya selama 1,5 jam ke depan dalam Political Show. Kabar Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo bakal menjadi juru kampanye atau jurkam di Pilkada serentak 2024 kian menguat. Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil menemui Joko Widodo di Solo Jumat sore. RK mengaku meminta nasihat dan berdiskusi tentang pengalaman Jokowi saat menjabat Gubernur DKI. RK juga senang karena relawan pro Jokowi atau Projo memberikan dukungan kepadanya. Oh ya, alhamdulillah kemarin Projo mendeklarasikan dukungan yang tentunya sudah mendapatkan arahan restu dari Pak Jokowi ya. Kan nggak mungkin Projo ini kan organisasi yang logonya aja kan wajahnya beliau ya, jadi tentu ada perkenan. Sebelumnya calon Gubernur Jawa Tengah nomor urut 2 Ahmad Lutfi juga memberi sinyal bahwa Joko Widodo akan bergabung sebagai juru kampanye dirinya dalam Pilgub Jateng 2024. Lutfi mengatakan Jokowi sudah memberi dukungan kepada dirinya dan pasangan cawagupnya Taj Yassin Maimun. Lutfi juga sempat mengunggah foto kebersamaan dengan Jokowi di akun Instagramnya. Foto tersebut diunggah ketika tim pemenangan Lutfi dan pasangannya Taj Yassin Maimun atau Gus Yassin mendorong Jokowi untuk menjadi juru kampanye. Menanggapi kabar soal permintaan menjadi juru kampanye, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo membuka peluang dirinya untuk menjadi juru kampanye bagi pasangan calon yang diusung koalisi Indonesia Maju Plus dalam pemilihan kepala daerah 2024. Pak yang calon kepala daerah mungkin sudah meminta Bapak untuk terlibat dalam kampanye. Iya, nanti dalam proses untuk diputuskan. Termasuk mungkin Pak Lutfi di Jateng, Pak RK di Jakarta. Ya, bisa saja. Ada juru kampanye? Ya, nanti diputuskan sambil berjalan. Ditemui usai debat pertama pemilihan Gubernur Jawa Tengah, calon Gubernur Jawa Tengah nomor urut 1 Andika Perkasa mengaku tidak masalah jika Joko Widodo akan menjadi juru kampanye rivalnya, yaitu Ahmad Lutfi dan Taj Yassin, karena menurutnya Jokowi punya hak. Namun bagi PDI Perjuangan, siapapun calon kepala daerah yang meminta dukungan Presiden ke-7 Joko Widodo untuk turun berkampanye disebut sebagai calon yang tak layak sebagai pemimpin, karena harus mendatangkan kekuatan dari para tokoh elit demi memenangkan kontestasi pilkada. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menduga bahwa para calon yang mendatangi Jokowi menginginkan adanya campur tangan dari aparatur negara serta oknum penegak hukum agar terlibat dalam pemenangan Pilkada 2024. Pokoknya Pak Lutfi, siapapun yang datang ke Pak Jokowi itu menunjukkan mentalnya tidak kuat sebagai pemimpin. Itu mental kalah. Itu mental tidak layak untuk menjadi pemimpin karena harus mendatangkan leverage power. Dan kemudian mereka ingin adanya campur tangan dari aparatur negara. Memanasnya kontestasi Pilkada serentak 2024 terlihat ketika sejumlah mantan calon legislatif DPRD Jakarta dari Partai Koalisi Kim Plus mendatangi rumah calon Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Salah satu perwakilan mantan caleg Kim Plus dari Partai Kebangkitan Bangsa, Ahmad Syukri, mengungkap datangannya bersama 7 mantan caleg Kim Plus
dimaksudkan untuk memberikan dukungan secara terbuka kepada pasangan Pramono Rano di Jakarta. Ketujuh mantan caleg yang hadir memberikan dukungan berasal dari P3, Nasdem, PSI, PAN, dan PKB. Mendapat dukungan tersebut, calon gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung mengaku terbuka atas dukungan dari pihak manapun. Pramono mengaku akan menjadi gubernur bagi semua jika terpilih dalam Pilgub mendatang. Ya, saya sebagai calon gubernur, sebagai orang yang lama berpartai, ada tamu mau datang, ya saya persilakan. Jadi makanya saya sengaja juga tidak mau muncul ke publik, karena memang yang meminta seperti ini sebenarnya banyak sekali, dan ada beberapa yang pertemuan yang memang tertutup rapat. Saya juga kaget kemudian kok ini media bisa tahu. Meski Jokowi mempunyai hak untuk memberikan dukungan kepada pasangan calon di Pilkada serentak 2024, namun banyak pengamat politik menilai dukungan Jokowi kepada pasangan calon di Pilkada tak otomatis menjanjikan kemenangan kepada pasangan tersebut, karena adanya sentimen negatif yang akan melekat ke Jokowi akibat dugaan cawe-cawe di pemilihan kepala daerah 2024. Tim Liputan CNN Indonesia. Terima kasih Anda masih menyaksikan Political Show. Kini saatnya kita masuk ke segmen Electionpedia. Sejumlah lembaga survei memotret elektabilitas pasangan calon yang didukung Koalisi Indonesia Maju Plus di DKI Jakarta dan Jawa Tengah menunjukkan tren penurunan dibandingkan paslon yang didukung oleh PDI Perjuangan. Sementara itu sejumlah lembaga survei juga memperlihatkan bahwa efek Joko Widodo turun gunung akan didapat oleh paslon terutama di wilayah Jakarta dan Jawa Tengah ternyata tidak signifikan. Berikut hasil survei lembaga riset untuk Pilkada DKI Jakarta dan Jawa Tengah kita akan lihat. Yang pertama, ya, elektabilitas calon gubernur dan calon wakil gubernur Pilkada Jakarta versi Lembaga Survei Indonesia, periode surveinya 10 sampai 17 Oktober 2024. RK Suswono paslon 1 37,4%, Dharma Kun paslon 2 6,6%, sementara Pramono Rano di 41,6% yang tidak tahu atau tidak jawab, undecided votersnya 14,4%. Ini adalah versinya Lembaga Survei Indonesia ya. Artinya kita belum tahu karena masih masuk margin of error. RK Suswono dengan Pramono Rano bersaing ketat di angka 37,4 dan 41,6. Slide selanjutnya. Ini adalah survei pembanding dari lembaga riset LSI Deni JA atau Lingkaran Survei Indonesia Deni JA. Periode surveinya 16 sampai 22 Oktober, artinya 1 minggu setelah surveinya Lembaga Survei Indonesia atau LSI yang sebelumnya tadi. RK Suswono di 37,4%, kemudian Pramono Rano di 37,1%, Dharma Kun di 4%, dan tidak tahu atau tidak jawab 21,5%. Masih cukup tinggi ya, undecided votersnya ada 21,5%. Sementara antara RK Suswono dengan Pramono Rano hanya terpaut tipis 0,3%. Ini bersaing ketat, kita belum tahu siapa yang unggul sebetulnya kalau dengan margin of error. Sekitar 2,5% ya. Bagaimana dengan Pilkada Jateng? Kalau tadi potret survei di Pilkada Jakarta, kita beralih ke Jawa Tengah. Kita lihat di sini survei Litbang Kompas baru dirilis ya, elektabilitas Cagup-Cawagup Pilkada Jawa Tengah periode surveinya 15 Oktober sampai 20 Oktober 2024. Andika Perkasa, Hendar Prihadi atau Hendi di 28,8%, sementara Ahmad Lutfi dan Taj Yassin di 28,1%. Yang belum menentukan pilihan atau tidak tahu ada di 43,1%. Masih sangat tinggi, undecided votersnya di 43,1%. Kita lihat survei pembandingnya ada dari SMRC, ya, Saiful Muzani Research and Consulting. Elektabilitas Cagup-Cawagup Pilkada Jawa Tengah periode surveinya 17 sampai 22 Oktober 2024. Agak mirip dengan surveinya Litbang Kompas tadi ya periodenya. Andika Perkasa, Hendar Prihadi atau Hendi di 48,1, sementara Ahmad Lutfi dan Taj Yassin di 47,5, yang belum menentukan pilihan atau tidak tahu ada di 4,4%. Sementara Andika Hendi unggul meskipun tipis sekali sekitar 0,6%, kita masih belum tahu dengan margin of error plus minus 2,5% siapa yang unggul sebetulnya. Tapi kalau dari survei unggul tipis hanya 0,6%. Bagaimana kemudian efek
Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Pilkada Jakarta dan di Pilkada Jawa Tengah, apakah signifikan bisa mendongkrak suara dari calon gubernur yang diusung oleh Kim Plus atau Koalisi Indonesia Maju Plus? Kita lihat di sini dari surveinya Carta Politika, survei Jokowi Effect di Pilkada Jakarta 19 sampai 24 September 2024. Apakah Anda akan memilih pasangan Cagup Cawagup Jakarta yang didukung Jokowi? Itu 16,8%. Kemudian apakah Anda tidak memilih pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta yang didukung Jokowi? Ada 64,4%, sementara yang tidak tahu atau tidak jawab ada di 18,8%. Artinya efeknya Pak Jokowi di Pilkada Jakarta ini sekitar 16,8%. Kalau kita lihat di beberapa survei, efek Pak Jokowi lebih rendah dibandingkan efek dari Basuki Cahayapurnama dan Anies Baswedan, dua mantan gubernur DKI Jakarta sebelumnya, ya. Kita lihat efek Jokowi di Pilkada Jawa Tengah, kalau di Jakarta tidak begitu signifikan, 16,8%. Kali ini dari survei Litbang Kompas, Jokowi Effect di Pilkada Jawa Tengah, periode surveinya 15 sampai 20 Oktober 2024. Kita lihat apakah Anda akan mempertimbangkan paslon ataupun cagup-cawagup yang didukung oleh Jokowi, tinggi sekali ya, 43,9%, tidak mempertimbangkan di 42,4%, yang tidak tahu atau tidak jawab di 13,7%. Artinya hampir separuh pemilih itu di Jawa Tengah mempertimbangkan paslon yang didukung oleh Pak Jokowi. Jadi efeknya Pak Jokowi ternyata lebih tinggi untuk Pilkada Jawa Tengah. Sementara apakah Anda akan mempertimbangkan paslon yang didukung oleh Presiden Prabowo di 41,2%, yang tidak mempertimbangkan di 44,7%, yang tidak tahu atau tidak jawab di 14,1%. Jadi cukup berimbang ya, Jokowi Effect ataupun Prabowo Effect di Pilkada Jawa Tengah. Sementara yang didukung oleh Ganjar Pranowo mempertimbangkan 34,7%, yang tidak mempertimbangkan di 50%, yang tidak tahu atau tidak jawab di 15,3%. Justru banyak orang yang tidak akan memilih paslon yang didukung oleh Ganjar Pranowo, itu 50%. Berarti ini red light ataupun alarm merah untuk PDI Perjuangan. Ternyata mantan Gubernur Jateng 2 periode, mantan calon presiden yang didukung oleh PDI Perjuangan justru tidak memberikan efek signifikan terhadap paslon di Pilkada Jawa Tengah. Itu akan menjadi peringatan bagi PDI Perjuangan. Nanti kita akan bahas bersama dengan para narasumber saya yang ada di studio bagaimana kemudian ketika Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo harus turun gunung bertemu dengan Ridwan Kamil, kemudian bertemu dengan Ahmad Lutfi, apakah itu akan bisa mendongkrak suara dari kedua calon gubernur ini karena waktunya pendek sekali, hanya tinggal 3 minggu, apakah itu akan berefek? Nanti kita akan bahas dengan para narasumber, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Pokoknya Pak Lutfi, siapapun yang datang ke Pak Jokowi itu menunjukkan mentalnya tidak kuat sebagai pemimpin. Itu mental kalah. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show. Gelaran Pilkada serentak kurang dari sebulan lagi, Ridwan Kamil dan Ahmad Lutfi langsung gas soan mengunjungi Jokowi. Tak hanya sekedar bersilaturahmi, namun keduanya juga meminta dukungan dari Jokowi. Bahkan tak segan-segan tim pemenangan RK dan Ahmad Lutfi meminta Jokowi jadi juru kampanye hingga turun gunung ke kontestasi. Akankah strategi Ridwan Kamil dan Ahmad Lutfi bersama koalisi Kim Plus menggandeng Jokowi efektif merebut suara pemilih yang hanya tinggal 3 minggu lagi? Demi Ridwan Kamil dan Ahmad Lutfi, Jokowi harus turun gunung di Pilkada Jakarta dan Jawa Tengah. Malam ini kita akan membahasnya dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Saya perkenalkan satu-satu. Dari yang paling ujung kanan ada Ketua Tim
kampanye Ridwan Kamil sekaligus Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Ahmad Riza Patria sekaligus Pak Wamen. Menteri. Pak Wakil Menteri yang sudah izin sedang sama cuti, Presiden. yang sedang cuti. Yang lagi cuti. Selamat malam Bang Riza. Selamat malam Bang Riza. Selamat malam, Assalamualaikum Mbak Nana. Waalaikumsalam. Ada Mas Toto, Bang Effendi, semuanya Baik. pemirsa CNN. Oke, ada Ketua DPP PDI Perjuangan Bang Deddy Sitorus. Selamat malam Bang Deddy. Selamat malam, shalom, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Direktur Eksekutif dari Carta Politika Mas Yunarto Wijaya. Selamat malam Mas Toto. Selamat malam Nana. Ada pengamat komunikasi politik kita Bang Effendi Ghazali. Selamat malam Bang Ege. Enak lihat gambar orang makan-makan. Ya, oke baik. Ya, itu Pak Jokowi lagi menjamu Ya, Pak Prabowo habis ya. itu Pak Prabowo ke luar negeri. Oke, baik. Presidennya- Ini kita topiknya nggak bahas Oh itu. enggak, saya pikir bahas besok Pak Prabowo ke luar negeri terus presidennya Pak Gibran gitu. Enggak. Oh, oke, memang secara undang-undang begitu, Iya, Bang iya, Ege, iya. ya. Nggak bahas itu ya. Iya, nggak bahas itu. Nanti kita di topik berikutnya ya. Dan seperti biasa, karena pemilih di Pilkada Serentak 2024 ini pemilih mudanya jumlahnya lebih dari 50%, kita akan mengundang suara-suara pemilih muda. Malam ini yang hadir langsung di studio CNN Indonesia ada teman-teman dari Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional UPN Veteran Jakarta. Selamat malam teman-teman dari UPN Veteran. Silakan nanti teman-teman bisa bertanya kepada para tim ses ini dan juga mengungkapkan keluh kesahnya sebagai pemilih di DKI ataupun di Jawa Tengah ya. Oke, saya langsung saja ke Bang Riza terlebih dahulu. Bang Riza, elektabilitas Paslon 1 Ridwan Kamil Suswono itu di awal sempat tinggi, tapi belakangan ini dari potret lembaga survei, beberapa lembaga survei memotret bahwa ada penurunan yang cukup banyak ya dari elektabilitas pasangan RK dan juga Suswono. Apa evaluasinya di tim kampanye RK Suswono? Ya memang yang pertama kan Bang Ridwan memang sangat populer ya sebagai gubernur yang sukses di Jawa Barat, mendapat kepuasan publik di atas 90%, elektabilitas juga di atas 82%, dengan berbagai prestasi di Jawa Barat tidak kurang dari 555 prestasi ketika menjadi wali kota Bandung dan gubernur provinsi Jawa Barat. Elektabilitas tinggi sekali, kemudian memang diminta oleh Pak Prabowo untuk ke Jakarta, diminta oleh Pak Jokowi ke Jakarta, dan pada akhirnya koalisi Kim Plus memutuskan untuk mengusung Bang Ridwan Kamil dipasangkan dengan calon dari PKS, yaitu Mas Suswono. Ya, itu terus kemudian tentu surveinya yang turun. bersangkutan Evaluasinya punya apa? popularitas lebih tinggi dari pasangan manapun, karena pasangan lain kan baru tampil, termasuk Mas Pramono dan Bang Dul. Satu yang biasa saja ketika ini pada posisi di atas mengalami penurunan, dia ingin menentukan positioning sebenarnya di mana sebelum ada lawan. Ketika ada lawan, biasanya lawan mulai naik, mulai dikenal dan sebagainya, apalagi Bang Dul dikenal, itu akan ketemu pada posisi yang sebenarnya. Jadi kami memahami memang itu satu yang biasa. Kami ingin tadinya kan sampai 58, 57, sekarang pada posisi 51 umpamanya, itu nggak ada masalah. Tapi di survei tadi nggak ada posisi 51. Ya beberapa survei kan ada beberapa. Ada yang nembus 50 boleh tuh. silakan, ada yang 47, ada yang 50, Nggak ada yang 47, semuanya 37 51. atau 37. Enggak 37, Yang diakui oleh 47. asosiasi lembaga survei yang resmi paling tidak lah. Yang ya kita kan pada lembaga survei ya, ada juga dari beberapa, nanti kita akan tampilkan beberapa data dan fakta di lapangan. Kita merasakan lah bahwa paslon yang kita usung bisa diterima oleh publik, oleh masyarakat. Nanti kita lihat hasil-hasil survei kan banyak sekali ya. Kita akan lihat pada waktunya, nanti kita akan melihat sejauh mana. Jadi nggak ada evaluasinya bagi Bang kami, Riza? Bukan, semua tentu ada evaluasinya ya. Jadi kita evaluasinya apa? Menurun dari yang tadinya tinggi sekali loh, hampir mencapai 50 Tadi kan saya loh. bilang dia akan mencapai pas satu positioning yang pas gitu loh. Sekarang belum ketemu, belum sampai ya. Nanti setelah 27 Oktober ketemu. Nanti kita akan lihat. Sampai hari ini kita meyakini bahwa pasang kita akan menang satu putaran. Ya, sekalipun memang ada penurunan dari 58% dan seterusnya. Tapi kami sangat optimis dengan prestasi, dengan program yang ada selama ini. Kita yakin bahwa program yang diusung oleh Bang Ridwan nanti akan bisa diterima oleh masyarakat. Baik, berarti Anda mengakui bahwa memang ada penurunan ya? Ya, ada penurunan berdasarkan hasil survei, tapi kami optimis bahwa pada posisinya nanti kita akan menang. Baik, penurunan elektabilitas dari Ridwan Kamil dan Suswono itu salah satu alasannya yang kami dengar karena partai-partai di Kim Plus itu tidak solid. Banyak yang meninggalkan, bahkan ada beberapa kader dari partai pendukung di Kim Plus yang terang-terangan justru loncat mendukung paslon 3.
Yang Pram pertama Rano, kalau gimana? tidak solid ya tidak mungkin lah. Kami tiap hari kumpul rapat, tadi malam juga rapat. Semua dari DPP, dari DKI itu kan bahasa Nana aja tidak solid. Tapi ada beberapa kader partai Kalau Nasdem, ada beberapa kader partai PKB. Iya, dicek dong angkanya berapa. Biasa calon dewan ini DPRD ada yang gagal, punya suara cuma 198 adik-adik, ya 553 suara. Mau jadi anggota dewan itu di DKI itu minimal 20.000. Sehingga ya cari tempat lah, cari tempat berteduh. Ya coba-coba kali aja mendapat perhatian. Kemana? Ya ke lawan. Dan di partai juga sudah merasa tidak nyaman, tidak jadi dewan, gagal. Ya biasa, itu caleg-caleg yang model begitu tuh biasa lah ada ya. Karena gagal. Relawan aja waktu Pilpres banyak begitu. Itu seperti itu. Pada Pilpres juga banyak. Jadi itu biasa. Jadi bagi kami, kalau ada caleg dari partai Kim sekalipun pindah ke tetangga sebelah, kita cek dia ini siapa. Suaranya berapa, motifnya apa. Ya biasa itu. Kita hormati aja, nggak masalah buat kami. Yang penting masyarakat lihat, oh ya orang tidak berprestasi, suaranya sedikit, pindah, ya kan? Berarti kan ya tidak mampu. Yang begini ya jangan mau jadi pemimpin ya. Oke, jadi nggak ada yang pecah Tidak ya? punya, tidak ada pecah. partai-partai yang meninggalkan? Sangat solid, sangat mantap, sangat Tapi kuat. mesin partai bekerja nggak? Kayaknya yang bekerja cuma PKS aja nih katanya. Loh kok PKS? Justru partai semua dari partai PKS sampai partai Prima, bahkan belakangan partai buruh terlibat aktif. Semua tidak ada. Karena kita kan belajar ya dari pengalaman sebelumnya bagaimana sekalipun pilkada kita tahu pilkada lebih mengedepankan paslon sama dengan pilpres. Kita tahu itulah sebabnya kita menyadari sejak itulah kita mencoba bagaimana mensinergikan, mengakselerasi, mengkoordinasikan semua kekuatan partai yang ada dan relawan-relawan yang ada supaya kejadian 2012 dulu kami menang bersama PDIP, 2017 kami menang bersama PKS, kali ini juga bisa menang. Gitu. Jadi itulah pelajaran-pelajaran yang selalu kita ambil hikmahnya agar pilkada ini tidak hanya damai, kondusif, tapi juga bisa menghadirkan pemimpin yang berkualitas. Tapi memang mengakui ya ada penurunan elektabilitas Bang Deddy. Jadi diakui oleh ketua tim kampanyenya RK Suswono bahwa ada penurunan elektabilitas, tapi itu untuk mencapai titik keseimbangan. Tapi saya ingin tanya ya, apa faktor yang kemudian mendongkrak elektabilitas paslon Anda, Pramono Rano, sehingga bisa mengejar ketertinggalan? Ya, kita nggak mulai dari judul ya. Itu nanti. Oh nanti aja. Iya, soalnya ini dulu kita bahas ada turun gunung apa turun gorong-gorong kan saya bingung. Nah yang pertama, pemimpin itu kan harus seperti pohon. Ke bawah dia punya akar, mengakar. Kemudian ke atas dia rindang sehingga tempat berteduh. Pemimpin sejatinya begitu. Sehingga seorang pemimpin harus menancapkan akarnya dengan mendatangi masyarakat, membangun kekuatan-kekuatan, dukungan. Nah itu baru pemimpin yang benar. Pemimpin yang nggak benar tuh pemimpin jenggot. Apa tuh? Dia nempel ya di jenggot sini, nggak ada akarnya tuh. Barang itu akarnya di atas. Makanya nggak heran kalau misalnya Pak Ridwan Kamil, Pak Muhammad Lutfi itu nempelnya ke Pak Jokowi. Ya kan, nempelnya ke penguasa kan gitu, atau mantan penguasa yang bisa mendongkrak elektoralnya. Karena bagi mereka kan ini semata-mata hanya gimana menang dapat jabatan. Nah, kenapa kemudian dengan cukup cepat Mas Pramono dan Mas Bang Dul bisa mengejar ya starting poin daripada pasangan RK dan siapa? Suswono. Ya karena itu tadi mereka sangat masif turun ke bawah. Satu hari itu Mas Pram itu turun setidaknya di 12 sampai 16 titik. Satu hari ya, saya pernah mengikuti beliau. Juga Bang Dul. Ya itu sendiri-sendiri. Ada yang sama juga gitu. Jadi masif sekali gitu ya. Mereka turunnya ke rakyat gitu. Sehingga sangat wajar ketika kemudian elektabilitas mereka, pengenalan mereka, kedisukaan mereka itu pada akhirnya akan naik. Sementara yang pasangan lain sama nih dengan Jawa Tengah dan DKI Jakarta, jenggot aja gitu loh. Jadi mainnya di atas dengan operasi-operasi khusus gitu kan. Itu mobilisasi kepala desa, ASN, penegak hukum gitu-gitu ya. Pada akhirnya rakyat cerdas ya. Dan itu yang menunjukkan situasi saat ini. Mereka nggak merasa aman lagi, sudah kehabisan akal bagaimana meraih simpati masyarakat. Tentu harus
segera cari pelampung nih. Oke, baik. Pelampungnya apa? Ya Jokowi. Oke, nanti kita bahas yang itu tuh. Justru Khusus. Nana, Itu pendapat saya. Iya, justru sebaliknya. Jokowi itu berkuasa adik-adik 10 tahun. Oke. Ketika Pak Jokowi berkuasa, partainya siapa? Partai PDIP. Ketika Jokowi berkuasa itu ada 2 kali pilkada, 2019 dan Justru 2012. Jadi artinya apa? Yang menggunakan kekuasaan, ya, justru teman-teman kader PDIP yang diusung oleh dalam pilkada. Salah sekali, saya bantah Anda. Kami kok malah dibilang memanfaatkan Pak Jokowi. Pak Jokowi udah pensiun. Pilkada sekarang ini Bang Deddy, Jokowi udah pensiun. Justru ketika Jokowi berkuasa 10 tahun, kader-kader PDIP yang nyalon di pilkada itulah yang menikmati kekuasaan, mau bansos, mau apapun, mohon maaf, itu terjadi. Jadi kita jujur saja, jangan sekarang kebetulan Pak Jokowi ya kan membela katakanlah PSI, Pak Lutfi umpamanya atau Ridwan Kamil, terus dianggap kami menggunakan kekuasaan. Kekuasaan mana yang kami gunakan? Oke, saya jawab Anda. Saya tidak pernah mendengar sejak 2017 ada keributan tentang pengerahan aparat penegak hukum. Baik polisi, baik itu kepala daerah. Coba ceritakan di mana. Silakan Google. Jadi jangan bohong sama rakyat. Lalu di mana ada pengerahan bansos pada pilkada-pilkada sebelumnya? Apakah ada? Jadi jangan bilang PDI Perjuangan menikmati. Ya, karena dulu aja bahkan kita melarang penggunaan gambar presiden dalam kampanye pilkada. Dan tidak pernah Pak Jokowi kampanye untuk pilkada PDI Perjuangan. Coba carikan saya Google kalau memang ada. Kalau mau bicara sekarang, Mbak, nih ya saya kasih Anda data supaya kita bicara data ya. Ini kita lihat aja nih dari media sosial nih. Ya. Mohon tolong Tegal dipantau sebab ada pengurusan perangkat desa memenangkan paslon ini. Ya Tuhan, lindungilah suara Pak Andika. Sudah melihatan cara pilpres mau dipakai. Ini bahasa rakyat loh. Ya begini banyak. Ya oke. Dari zaman dulu juga banyak. Bentar dulu, tadi Anda udah ngomong, biar kita gantian ya. Gantian, nggak apa-apa. Saya tunjukkan data-data yang kita masuk sekarang. Ini ada video langsung dikirim ke saya bagaimana kepala-kepala desa langsung mengkampanyekan ya di satu tempat dengan video rekaman semua ada. Kita lihat misalnya di Jateng, bagaimana aparat penegak hukum secara aktif mobilisasi pasukan dan dana. Kita lihat di Jatim, bagaimana wakil di sana bermain sampai door prize ke TPS-TPS, intimidasi. Di Sulut sama, ini yang pemimpin tertingginya malah yang luar biasa mainnya. Sampai nggak boleh pasang bendera, nggak boleh pasang, dengar dulu Nana, ini penting buat rakyat. Nggak boleh pasang APK, dipanggil-panggil. Sumut sama. Aparat penegak hukum bagi bansos 250.000 per paket datang ke suatu pulau. Ya, ini semua ada laporannya. Kami sedang susun semua. Dan nanti kita buktikan bukan omon-omon. Ya sama, jadi, kami dilaporkan, bahkan bukan yang uang Anda sebut saksi, tadi, uang yang Anda saksi sebut tadi uang sampaikan. Jangan bilang PDIP dulu 10 tahun. Iya memang, banyak buktinya. Mana buktinya? Ya silakan nanti kita akan tampilkan. Ada bukti, jangan hanya ngomong. Oke, baik. Semua kita tahulah siapa yang berkuasa ketika itu menggunakan kekuasaan untuk kepentingan-kepentingan. Kekuasaan dengan martabat. Makanya saya bilang tadi, tunjukkan kapan PD Perjuangan menggunakan bansos, aparat penegak hukum, ASN, silahkan tunjukkan. Jadi jangan main tuduh-tuduh tanpa bukti gitu. Kita kami kan ngerasain dan kemarin sudah, loh, jangan ketika rasa ketika kami mendukung Anies Sandi kemarin, kita berasa bos. Fakta. Bentar Bang Deddy, gimana? Contoh ketika kami kemarin di DKI, ya mohon maaf lah, waktu kami mendukung Anies Sandi umpamanya, kami merasakan betapa kekuasaan dan sebagainya. Maksudnya Pak Jokowi berarti Pak Riza ya? Pak Jokowi yang melakukan. Pak Jokowi saat itu ya? Waktu itu kan kami melawan, mohon maaf ya, kami melawan PDIP. Tapi maksudnya yang berkuasa itu Pak Jokowi atau siapa? Kami ini kan waktu 2012 bersama PDIP. Jadi 2017. Dulu itu Pak Jokowi cawe-cawe 2017. Ini tuduhan serius nih. Bukan Pak Jokowi, maksud kami kekuasaan yang digunakan oleh paslon. Yang didukung oleh PDI Perjuangan. Ada laporan Bawaslu oleh PDI Perjuangan. Ya jangan, itu tuduhan, nggak ada bukti. Saya mau ke yang main 2017 Pak Jokowi itu nih kesimpulan. Ya saya mau ke Mas Soto dulu. Mas Soto ada baru segmen 1 depan. Makanya menganalisa secara ini padahal belum masuk soal Pak Jokowi ini. Semoga Pak Jokowi nonton ya. Udah masuk loh. Oh udah masuk ya. Jadi Mas Soto secara objektif ya, Anda melihat selisih elektoral yang sangat tipis ini ya. Ini apa sih sebetulnya faktor pemicunya?
Begini Nana, kalau saya sih hanya berharap bahwa dalam situasi pilkada, ya saya sih tadinya berharap ada otokritik ya, misalnya ketika elektabilitas turun, ada evaluasi. Misalnya, sebenarnya simpel menjelaskannya. Kang Emil tadi kalimat sendiri dari Bang Riza, berprestasi luar biasa, kepuasan publik sangat tinggi, disukai oleh publik, tapi di Jawa Barat dan di Bandung. Dari situ aja kan sudah jadi sebuah masalah. Walaupun kita tahu dulu pengen lawannya adalah Dharma Pongrekun. Tiba-tiba keputusan MK semua berubah. Artinya sesuatu yang memang sudah bisa dibaca akan cenderung menjadi anti klimaks buat Kang Emil. Nah, bagaimana kemudian cara merumuskan sebuah proses untuk membalikan situasi kan? Ada beberapa catatan misalnya. Bagaimana ketika berbicara, saya nih ya, memberikan masukan dalam konteks, nanti Bang Ege bisa menambahkan komunikasi politik. Ketika bisa dilihat di jalanan, Kang Emil itu paling banyak menggunakan APK berwarna biru. Bukan oranye. Oranye itu warna Jakarta. Biru itu cenderung warna, kita ingat Persib misalnya. Itu dengan sangat sensitif kemudian secara komunikasi menjadi tidak baik misalnya. Yang ketiga misalnya menggunakan istilah Jakarta Baru. Kita tahu survei biar bagaimanapun Anies itu masih tertinggi, apalagi menjadi seorang calon. Mungkin Jakarta Baru itu bisa punya dua makna. Jakarta identitas menjadi kota global, bukan lagi ibu kota, tapi juga bisa dimaknai Jakarta yang antitesis dari gubernur sebelum. Jadi ketika kemudian kita tahu di Jakarta itu yang menang adalah orang yang lebih banyak turun ke bawah, lalu Kang Emil malah lebih mempertontonkan bukan turun ke bawah, tapi memanjat ke atas. Bertemu dengan Pak Prabowo, bertemu dengan Pak Jokowi. Jadi ada hal-hal yang menurut saya dibanding misalnya Bang Riza harus ngotot tentang hal-hal yang surveinya berbeda-beda, persepsi salah dan lain-lain. Lebih baik ada hal-hal yang bisa diperbaiki, toh waktu masih ada 3 minggu. Jadi itu yang menurut saya perlu jadi catatan, termasuk bahasan yang tadi sempat membuat panas. Survei saya sudah memperlihatkan bicara terkait dengan dukungan Pak Jokowi itu bahkan lebih kecil, jauh dibandingkan Pak Prabowo, bahkan lebih kecil dibandingkan Anies dengan Ahok. Tapi kita tahu juga Nana, apakah ketika mempertontonkan secara teatrikal bertemu dengan Pak Prabowo, bertemu dengan Pak Jokowi, artinya image kepada publik langsung bagus? Belum tentu. Ada yang namanya komunikasi 2 tingkat, Bang Ege lebih bisa menjelaskan. Itu bisa juga dimaksudkan untuk yang tadinya nggak mau bantu logistik, kemudian jadi mau. Pada titik itu menurut saya kita bisa diskusi menarik. Tahan dulu tuh soal endorsementnya Pak Jokowi ya. Tapi saya ingin tanya, saya ingin tanya apakah faktor kalau kita lihat ya di daftar kampanye ataupun di agenda kampanye, memang paslonnya Bang Riza ini, Kang Ridwan Kamil ini turunnya lebih sedikit dibandingin dengan Mas Pram. Teman-teman wartawan kan bisa ngecek. Ya, kita bisa lihat itu di agenda kampanyenya lebih sedikit memang turunnya. Apakah itu berpengaruh ketika turun ke bawahnya itu lebih sedikit? Jakarta itu hanya 267 kelurahan, 44 kecamatan. Bahkan bekerja sebulan saja bagi tugas dengan cagup cawagup, itu bisa semua kelurahan didatangi, hampir semua RW bisa didatangi. Jadi kalau kemudian merasa bisa menang dengan mendatangi sosok yang sudah jadi presiden, menunjukkan saya yang paling disayang oleh Kim Plus, saya tetap disayang oleh mantan presiden, itu tidak berkorelasi linier dengan elektabilitas. Itu mungkin sebuah masukan ya. Baik. Bang Ege, kalau tadi Mas Toto memotret dari segi elektoral ya, dari segi survei. Tapi saya ingin tanya dari gaya komunikasi politik kedua paslon ini, ketiga paslon ya. Tapi kan yang kita potret yang head to head nih antara Pramono Rano dengan RK Suswono. Nggak nyebut-nyebut Dharma Pongrekun. Iya, tapi kan yang bersaing ketat saya bilang. Dua paslon, paslon 1 dan 3. Dari gaya komunikasi politik Anda melihat apakah memang itu sulit diterima oleh warga Jakarta tadi, seperti yang dibilang? Ini kita 3 minggu ya sebelum nanti pilkada pemilihan ya. Jadi yang mau saya katakan, tadi menarik untuk menyebut Kang Emil ini orang baik. Saya juga salah satu senang sama dia. Dia orang baik, tapi kemudian dia bukan orang Jawa, bukan orang Betawi, bukan orang-orang yang lebih banyak di Jakarta 1. Jadi itu luar biasa, cuma agak tertahan di provinsi sebelumnya, ya kan? Tentu dia harus melintas batas ke Jakarta. Nah, dalam hal ini saya mau hati-hati kalau soal data yang kedua lah. Nanti malah saya mau tanya, sebetulnya kita pegang data yang mana nih? Ya kan? Soal dana ya, bukan data. Ini dua-duanya agak masalah sekarang kelihatannya. Dana dan data ya, tapi nanti. Nah, yang mau saya bahas fokus nih. Fokus sekarang adalah
Saya agak ketat soal DKI Jakarta ini. Bahkan saya mau mengatakan 2017 ya, saya 1431 sudah bilang. Kita punya gubernur baru waktu itu ya. Karena riset. Dan memang kalau yang bayar bilang jangan diumumkan, ya kita nggak umumkan. Kita cuma tahu aja, riset gitu ya. Yang tadi ini bukan soal sidang persepsi atau apa saja. Yang bayar juga harus diucapkan itu, siapa gitu. Nah tapi balik, saya melihat itu. Jadi warna baju misalnya. Biru ya. Bukan biru Persib, tapi memang orange itu lebih menyala buat DKI Jakarta. Apalagi PKS juga warnanya orange logonya kan. Main perasaan-perasaan ya. Terus yang kedua, kalimat-kalimat yang terlontar. Nggak pakai ribet dah. Misalnya gitu-gitu, itu agak sampai ke bawah itu. Jadi belum tentu isinya itu berbeda ya. Kadang-kadang isinya hampir sama kan. Tapi kalau yang ini nggak pakai ribet dah. Tuh, nah ditambah lagi misalnya. Simpul-simpul belum kepegang loh ini ya. Tadi mau bilang Jackmania belum ada. Terus ulama ini yang saya menarik nih. Salah satu kunci di 2017. Belum kelihatan juga kepegang. Faktor itu penting juga ya. 3 itu. Di samping mesin partai yang bekerja di 2017 ya, kemenangan teman-teman ini, itu ada Jackmania, ada ulama. Ini 2 ini belum kepegang. Tadi rasa-rasa oranyenya belum dapat. Rasa-rasa menyalanya belum dapat. Nah dikaitkan dengan topik kali ini, saya sih ketemu ya sama Ridwan Kamil lagi sama-sama di Halim kemarin. Salam-salaman seperti biasa. Tapi besok itu saya dengar ini, topik ini ya, bahwa mulai ada Pak Jokowi gitu ya. Di sini boleh disebut Muleno, boleh juga. Enggak, silakan. Jokowi, boleh. Enggak. Enggak apa-apa dong, ya kan? Nah, Bang Riza aja ketawa tuh dengan Mulyono. Ya kan nama kecilnya nama lainnya Pak Mulyono. Iya benar dong, berarti nggak ada di TV lain bisa. Nggak ada yang salah. Di TV lain bisa nggak boleh, boleh ya. Saya rasa keliru kalau DKI ke sana. Kenapa? Iya kan coba aja lihat peta Pak Jokowi DKI, kan mantan gubernur DKI. Loh, kan cepet, sedikit sebentar. Habis itu kalau dengar cerita yang tadi saya agak suka tutup mata aja karena kan itu perpindahan sebetulnya. Dulu sama-sama PDIP, habis itu pindah ya. Jadi yang sebelah pernah enggak, maksud saya yang sebelah pernah menderita, apalagi yang sebelah gitu ya. Yang paling sama-sama menderita ya. Sama-sama menderita, sama-sama korban, tapi akhirnya jadi. Terus saya kembali ke topiknya. Jadi kalau DKI Jakarta, menurut saya enggak bisa tuh untuk mengandalkan Pak Jokowi. Enggak tahu kalau Pak Prabowo mau turun. Tapi yang presiden yang mau turun sampai ke Pilpres itu baru Pak Jokowi. Kalau Amerika boleh dan harus malah. Pilpres. Pilpres dia main juga ya. Apanya? Loh, nggak usah tanya. Fokus dulu ayo. Buka tanya nih. Iya. Pilpres turun, pilkada turun gitu. Pilkada belum kan? Ya kan kemarin udah ketemu. Iya, ketemu belum turun loh. Hati-hati. Iya. Mengizinkan projo. Itu belum makan bareng. Baru klaimnya Ridwan Kamil. Malah klaimnya yang menurut saya ke arah yang enggak terlepas. Nah, Jawa Tengah juga harus hati-hati nih. Ya, nanti kita bahas itu. Oh, itu ya. Tapi balik DKI menurut saya. Titik awalnya kan bukan dari 58%. Kalau bayangan saya di 51%. Jadi semuanya itu harus Ridwan Kamil harus mempertahankan di 51 kan untuk menang di DKI Jakarta. Sekarang ke 37 nah, sama 40. Tren menurun ini yang ditakuti. Menguntungkan bagi yang lain. Jadi orang lain selalu bisa bilang, "Oh, nggak apa-apa, kami ketinggalan, tapi kami menanjak loh." Ini belum tentu juga selamanya akan menanjak, tapi itu lebih enak diomongkan di mana-mana. Daripada ngomong turun. Daripada ngomong saya ini lagi turun loh, sorry loh ya, bisa gitu. Dicari-cari penting. Jadi maksud saya sekarang kadang-kadang terlihat hal-hal yang kecil, tapi pemilihan umum zaman modern itu termasuk yang di Amerika besok, itu soal rasa. Soal rasa. Soal algoritma rasa. Nah ini kalimat-kalimat seperti menyala, nggak pakai ribet dah, itu belum kena. Termasuk juga di, mohon maaf nih, saya ekspektasi waktu debat itu terhadap Ridwan Kamil tinggi loh harusnya. Kalau Pak Sus, nah itu debat berpengaruh nggak? Nggak terlalu ya. Saya rasa untuk DKI Jakarta pengaruh debat itu ya, karena sebagian pemilih kan itu bisa tertembus dengan Anda melihat performance-nya gimana Bang Ege? Oh, agak kurang di bawah harapan saya gitu. Enggak, saya nggak sampai soal vitamin. Ini mungkin yang agak kurang siapa? Bang Ridwan. Karena Anda ekspektasinya tinggi. Iya, ekspektasi saya itu tinggi gitu ya. Jadi kalau nyerang gitu seperti takut-takut menahan diri gitu. Padahal kan ada gaya menyerang yang spontan, yang gaya khasnya dia belum keluar gitu. Belum keluar, ya itu masukan itu buat Bang Riza. Karena kita bicara 3 minggu sebelum tanggal 27. Saya akan putarkan ya, salah satu strategi mungkin ini. Kita akan putarkan video berikut ini. Kita lihat sama-sama.
Ridwan Kamil dengan Pak Jokowi di Solo. Mereka terlihat makan bersama ya. Nah, kemudian ada foto juga, kita lihat. Foto juga ini adalah foto makan antara Pak Ridwan Kamil dengan Presiden ke-8 Pak Prabowo. Saya mau ke Bang Riza ya. Bang Riza, apakah bertemu dengan Pak Jokowi sampai harus datang ke Solo itu bagian dari strategi meningkatkan elektabilitasnya Ridwan Kamil di Jakarta? Jadi yang pertama ya, sejak Bang Ridwan mencalonkan, kami memang mengagendakan Bang Ridwan itu ketemu tokoh-tokoh Jakarta. Termasuk Pak Jokowi? Termasuk Pak Jokowi yang kebetulan mantan gubernur, yang kebetulan mantan presiden. Jadi itulah sebabnya, jadi biasa saja, termasuk juga ingin ketemu dengan gubernur yang lainnya. Itu sudah kita coba lakukan. Udah mencoba untuk komunikasi dengan Pak Basuki Cahayapurnama dan Pak Anies Baswedan? Iya, itu juga diterima dilakukan. Ya masih menunggu lah, kita hormati. Menunggu waktu. Ya. Pokoknya prinsipnya kita ini kan namanya orang mau maju lah kulun-kulun lah. Sowan, bersilaturahmi, berdialog, berdiskusi. Apalagi yang kita ingin datangi tentu mantan gubernur yang punya pengalaman, prestasi, jam terbang. Itu satu yang biasa saja. Masa nggak berharap suaranya Pak Jokowi sih? Nggak berharap kotel efeknya Pak Jokowi untuk baru bisa diterima kemarin itu. Nggak berharap ada ya kalau berharap limpahan suara atau dongkrakan elektabilitas dapat limpahan suara, jangankan dengan Pak Jokowi. Dari Ahok juga kita berharap. Jadi jangan dianggap kita tidak berharap dengan siapa saja yang pemilik suara, apalagi tokoh yang punya pengaruh, apakah Pak Jokowi, mantan gubernur, Mas Anies, Bang Ahok, Bang Pojibowo, Bang Yo, semua kita coba soanin lah, kita silat diskusi. Tentu harapan kita coba tidak hanya pengalaman, diskusi, tapi juga masukan-masukan. Termasuk juga harapan kita ada efek elektoral tentunya. Oh, berarti diakui ya ada efek elektoral. Karena mengakui ada penurunan, jadi berharap ada efek oral tambahan. Ya nggak ada hubungan sama penurunan, Nana. Kalau diterimanya di awal, kamu bilangnya apa? Jadi nggak ada hubungan. Ya kalau memang mau sowan, kenapa nggak dari awal? Kenapa kan tadi udah dibilang, mintanya sejak di awal, baru diterima, gitu loh. Oh, baru dikasih waktu. Iya, itu kan kita hormati. Jangan kan dengan Pak. Dulu udah ketemu juga sih sebelum pencalonan. Belum, justru ini udah lama nggak ketemu Pak Jokowi. Justru yang di publik. Enggak, sebelum belum ketemu. Justru kita belum ketemu. Justru kan Pak Jokowi. Ya di KN kan lama, itu jauh sebelum pencalonan, itu jauh sekali. Itu kan belum pasti bahwa Pak Ridwan Kamil di Jakarta belum. Itu jauh. Terakhir ketemu memang betul. Intinya udah ketemu di IKN jauh, itu jauh. Itu kan sebelum calon. Itu jauh sekali, itu udah beberapa bulan yang lalu. Jadi ketemu terakhir di IKN itu sebelum pencalonan dan kemarin baru ketemu. Baru 20 Oktober loh peralihan kekuasaan. Belum jauh banget lah. Bukan ketemu Pak Jokowinya. Dulu IKN itu lama sekali. Sebelum dicalonkan. Pencalonan kan Agustus. Jadi jauh sebelum itu. Iya, setelah Agustus juga masih ketemu banyak itu gambarnya. Enggak ketemu. Oke, baik. Jadi memang Anda mengakui ya, karena ada penurunan elektoral, maka berharap ada berkah elektoral. Nana ini apa Pak? Mengakui. Ada sekali lagi. Kan tadi berharap. Ada sekali lagi. Minta waktunya itu. Minta waktunya sudah lama, baru diterima. Gini, makanya kalau kita patokannya adalah statement dari kandidatnya sendiri. Kandidatnya Kang Emil yang mengatakan ya berharap memang Pak Jokowi jadi juru kampanye. Itu yang kita mau tanya. Itu yang paling clear. Saya harus katakan dulu Nana, kalau saya tersinggung. Kenapa? Saya ini pendukung Jokowi sebelum Bang Riza mendukung Jokowi loh. Buat saya seseorang ketika sudah jadi di Pilgub Jakarta buat saya ketika seseorang Jokowi loh. Untunglah saya nggak pernah seseorang tidak lagi menjadi presiden, dia kan ingin disebut sebagai negarawan. Perdebatan tentang seorang mantan presiden itu harusnya jadi sekjen PBB atau enggak? Bukan jadi juru kampanye. Yang kedua, saya juga merasa tersinggung sebagai warga negara. Kepala pemerintahan saya itu juga kepala negara. Artinya negarawan. Terus diharapkan jadi jurkam juga. Buat saya itu penghinaan. Siapapun yang meminta. Oke, baik. Jadi memang akan meminta Pak Jokowi jadi juru kampanye, Bang Riza? Ya kan kata RK sendiri. Enggak, ini bukan kan kata saya loh. Ketua tim sus masa nggak tahu? Kata kandidatnya Pak Riza. Ya, jadi sekali lagi kami ini kan menyampaikan pertama kehadiran Bang Ridwan Kamil,
ketemu Pak Jokowi. Enggak, pertanyaan saya dijawab aja Bang Rizal. Ya, sebentar. Mau nggak jadi ke Solo itu dalam rangka silaturahmi agar mendapatkan pengalaman, masukan dan sebagainya. Karena sudah lama Tentu minta jadwal. karena sudah lama minta, terakhir ketemu di IKN jauh sebelum pencalonan. Ya, jadi pas ketemu itu berharap nggak Pak Jokowi Tentu jadi jurkam? setiap paslon kalau ketemu tokoh. Emang ada orang melakukan sesuatu nggak berharap ada gunanya iya, gitu ya, Nak? Nana itu salah. Jadi semua orang itu setiap paslon, jangankan ketemu tokoh, mantan gubernur, ketemu siapa saja nih di warung kopi sekalipun, kita berharap mendapat dukungan dari elektoral. Saya kira itu satu yang biasa, nggak usah dipungkiri. Ya. Kita tuh nggak perlu munafik lah. Kalau kita jatuh ketemu adik-adik, ada dukung ya. Oke, baik. Ya, tentu kita jadi ingin memang dapat berharap ya dukungan. Pak Jokowi jadi jurkam ya? Kita berharap semua memberikan masukan, dukungan dan suara siapa saja di Republik ini, khususnya di DKI Jakarta. Ya baik, Bang Deddy, PDIP khawatir nggak dengan adanya pertemuan antara RK dengan Pak Jokowi? Itu kan seperti kan memberikan sinyal kepada para pemilih PDIP dan juga pemilih Pak Jokowi untuk mengalihkan suaranya ke Ridwan Kamil Suswono. Khawatir itu saya kira untuk para pengecut ya, dan PDI Perjuangan nggak pernah dikenal punya DNA pengecut, Mbak Nana ya. Kita terbiasa dengan tekanan dan perlawanan. Tapi sekali lagi saya hanya mau mengatakan, ini bukti bahwa RK dan Lutfi itu pemimpin jenggot, mengakarnya ke atas gitu loh. Dan tadi kita sudah sama-sama sepakat bahwa pilkada ini orang gitu. Bahwa oke lah mereka pengen nempel-nempel pada popularitas, katakanlah Pak Jokowi, Pak Prabowo. Tapi in the end of the day, kan mereka lihat, what did you offer? Apa yang Anda tawarkan pada kami? Tapi Pak Jokowi sukses loh mengendorse Pak Prabowo waktu itu. Ya, karena dia masih punya semua jejaring kekuasaan itu. Sekarang nggak ada. Ya masih banyak sih, yang masih manut itu masih banyak. Terbukti di Jawa Tengah dan di Sumatera Utara ya. Tetapi gini, saya sepakat dengan yang disampaikan oleh Mas Toto. Kita jangan melempar Pak Jokowi, itu kecomberan. Karena kelasnya kan harusnya habis Presiden Republik Indonesia 2 periode, itu Sekjen PBB. Masa mau disuruh dari kampung ke kampung, kampanye calon gubernur doang kan? Itu menurut saya penghinaan yang luar biasa. Ya harusnya Pak Jokowi udah. Karena belum pernah ada sejarah gini ya. Ini orang baik. Ya, saya sedikit dulu. Kalau saya orang baik sudah tahu, nanti bisa dijawab. Anjurannya untuk tidak melibatkan Pak Jokowi di DKI Jakarta. Niatnya baik. Padahal kalau mau malah diajak, ayo Pak, kampanye terus Pak buat RK. Gitu. Turun suaranya kalau menurut Bang Ege kayaknya. Oh jadi kenapa? Justru maksud saya ini kan oh ya udah kalau begitu saya baliklah. Pak Jokowi silakan turun ke Jawa Tengah, silakan turun ke DKI, silakan turun ke Bali. Bentar ya. Silakan turun kemanapun. Menurut saya menambah blunder untuk 3 minggu lagi. Karena kan tadi algoritma rasanya bukan ke sana, baik oleh survei maupun itu Jakarta. Ya, bahwa jadwal bertemu yang diminta sudah lama akhirnya terlaksana ya nggak apa-apa lah. Gitu. Kembali ke saya ya. Tadi kan dipotong. Itu saya pinjam sedikit lah. Tapi saya sebagai orang yang pernah mendukung Pak Jokowi, ya mungkin 15 tahun lebih ya. Saya sih berharap 15 tahun. Ya kan dari mulai dia wali kota sampai gubernur tahun kali gitu ya. Dan sekarang sudah tobat gitu ya, hampir 1,5 tahun tobat. Ya udah fokus ini. Ya ini fokus, biar saya nyampaikan bahwa Pak Jokowi itu sebagai orang harusnya negarawan yang sudah paripurna. Jangan kelasnya diturunkan sebagai jurkam, setara dengan anggota DPRD provinsi gitu ya. Lalu yang kedua ya, kalau Pak Jokowi melakukan itu, dia kan seperti seorang manusia yang nggak pernah selesai dengan dirinya, nggak pernah selesai. Dia sudah mendapatkan tongkat paling tinggi, paling sakral di negara ini. Ya masa iya turun jadi jurkam? Ya kan kasihan Pak Jokowi kalau saya sih, gitu loh. Saya sih berharap dia dengar gitu. Baik, kita akan jeda terlebih dahulu. Nanti kita akan bahas. Kalau tadi kita udah bahas Pilgub Jakarta, tapi saya akan tanya lebih spesifik nanti ke Bang Ege ya soal efek Jokowi di Pilkada Jakarta dan di Pilkada Jawa Tengah. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber. Kalau tadi kita sudah bertanya dengan para tim ses ini soal turun gunungnya Pak Jokowi di Pilkada Jakarta, saya mau ke Bang Ege ya. Bang Ege, selain untuk mendongkrak elektoral, Anda melihat bahwa pertemuan Ridwan Kamil dengan Pak Jokowi apakah bagian dari strategi komunikasi ke publik untuk menunjukkan dukungan dan itu partai-partai yang tadinya melelo mau kembali lagi dan para donatur bisa membantu pendanaan? Saya rasa dua-duanya kita pegang aja, kita percaya aja. Jadi dalam posisi Bang Riza ini, ketua tim sukses kan, itu Bang Riza namanya di DKI kan, dia harus berbicara gitu. Jadi tetap meyakinkan gini-gini sambil memperbaiki. Survei ini nggak benar gitu. Tapi ya pelan-pelan harus terima juga kenyataan itu. Nah sama dengan ini kan ini harus diagendakan sebagai sudah minta jadwal, tapi baru sekarang ketemu. Tapi kalau kita melihatnya iya ini dalam rangka mengingatkan, yang pergi-pergi balik dong, jangan main pergi-pergi aja gitu. Ditambah lagi dengan tadi ada apa donatur tadi? Dana. Donatur ya? Sebutnya donatur. Oh iya. Bukan dana kampanye. Kan iya biasa itu. Para donatur membantu logistik pemenangan. Enggak, saya tuh kadang-kadang campur-campur dana, donatur, cukong itu campur-campur. Iya, saya nyebutnya donatur. Anda mau nyebutnya cukong silahkan. Enggak, saya aja campur-campur, tapi donatur lah. Naga-naga. Oke. Oke. Nanti orang bilang, dulu situ temenan juga. Oke Bang, fokus. Enggak, jadi artinya fokus. PDIP naga-naga. Jangan dulu. Fokusnya adalah tindakan itu bisa dimaknai macam-macam. Hanya sekali lagi kalau menurut saya, ini pengamat peneliti khususnya buat Jakarta, ketatlah penelitian kita. Lebih baiklah ketimbang membawa Pak Jokowi di Jakarta. Lebih bagus yaitu ulama yang belum banyak nih kedengeran suaranya. Tadi turun ke rakyat pastilah ya, sama-sama dilakukan walaupun kurang cepat. Ditambah satu lagi Jackmania, percaya atau tidak, itu belum terpegang sama sekali. Susah kali kalau Jackmania. Tapi mereka udah resisten ya. Tapi sebentar. Tapi waktunya dipendek nih. Tinggal 3 minggu lagi. Kira-kira masih bisa nggak? Nah kalau boleh, ini tapi nanti kalau kita masuk ke sini rame lagi, panjang lagi. Survei mana yang dipegang nih untuk sampai ke kalimat tadi? Karena kan harus menuju 51% kan DKI Jakarta ini. Gitu. Jadi kekhawatirannya ini besar sekali sehingga harus sampai datang ke orang-orang itu atau kekhawatiran yang biasa aja. Jadi Anda melihat ini bentuk kekhawatiran ya? Iya. Dengan pertemuan ini? Boleh ya. Bentuk kepanikan? Kekhawatiran lah. Kekhawatiran. Nanti saya menghindari kata-kata penurunan dan kepanikan. Oke, jadi ini bentuk kekhawatiran, makanya sowan ke Pak Jokowi. Tapi kekhawatiran ini bisa diobati kan masih ada 3 minggu. Betul. Selama kita mengenal masalahnya gitu. Dan jangan membawa Pak Jokowi ke Jakarta. Itu kalau itu usulan saya konkret tuh. Gitu. Oke, itu justru backfire ya. Tempat lain boleh ya? Apa? Tempat lain boleh. Kayaknya akan dibawa itu ke tempat lain. 3 minggu lagi efektif nggak membawa Pak Jokowi ke Jakarta ini? Bisa membantu nggak saya mendongkrak kan elektoral? punya data dari survei dari 4 orang yang kita anggap punya pengaruh di Jakarta, Pak Jokowi, Pak Prabowo, Ahok, Anies. Pak Jokowi itu paling kecil pengaruhnya. Jadi lebih tinggi? Jadi saya menduga ini bukan tentang ingin menaikkan data, tapi mungkin menaikkan potensi dana. Oke. Dalam arti kita lihat ini secara metafora ya, bukan hanya dana dalam konteks bicara mengenai dukungan uang, itu kan juga sah ada dukungan macam-macam. Karena memang mungkin dianggap Pak Jokowi ini masih menjadi kingmaker. Tapi balik lagi Nana, kan miris ya. Terlepas andai kata pun Jokowi masih jadi kingmaker, andai kata pun pengaruh Pak Prabowo sangat besar, buat saya orang yang mengemis dan menarik Pak Jokowi, Pak Prabowo itu bentuk penghinaan terhadap publik. Mantan presiden tadi, kalau kita tidak bicara sekjen PBB, lihat di Amerika Serikat itu juga dong, ada. Kan di Pilpres sudah terjadi toh. Ya, tadi kan kayak Amerika toh. Ya dijorokin jangan 2 kali lah kira-kira. Udah kalau Pilpres jangan aja dijorokin 2 kali. Pilpres itu tingkatannya udah paling tinggi ya. Amerika nggak pernah sampai pemilihan senator lah. Enggak, pemilihan presiden ikut dong. Iya. Dan itu sudah terjadi di Indonesia. Tapi yang tadi yang menarik, data dan dana. Ya saya ini pelan-pelan nih. Kan mestinya yang sedang berkuasa dengan 16 partai harusnya enggak ya, enggak khawatir soal dana ya Bang Riza ya.
Enggak ada ya kalimat-kalimat ini harus dibantah ya. Kok kayaknya nggak yakin? Dana aman maksudnya. Dana nggak aman. Ya kita kan dana ya seadanya lah. Kita kan nggak ada kurang. mencari Kok dana nggak yakin gitu? 16 partai masa yang wajar. logistiknya Kita kuat? bisa lihat lah. Yang banyak dana tuh siapa? Kan kelihatan. Yang banyak baliho, banyak iklan di TV ya kan. Oh, yang berarti mengakui lah tuh. kurang logistik. Ya kalau logistik kan kelihatan. Mas Pram lebih banyak benar dong logistiknya. Narto benar dong, Berarti bahwa di memang konteksnya dana. Nggak ada hubungannya dong. Nggak ada hubungannya. Saya masih belum masuk akal loh. Di sebuah ibu kota yang penuh dengan drama untuk mengajukan calonnya, betul ya? Sampai, Bang Ridwan jangan ke situ lah, Kang Ridwan, tapi ke Jakarta saja gitu. Kemudian sampai kekurangan dana dan yang lebih banyak Pram dan Bang Dul ini, itu menurut saya agak ada masalah itu di situ. Oke, ada masalah di manajemen. Di manajemen. Oke, nanti mungkin bisa jadi bahan evaluasi. Kita bungkus Jakarta ya, kita beralih ke Jawa Tengah karena Pak Jokowi bukan hanya turun gunung di Jakarta tapi juga di Jawa Tengah. Saya tunjukkan fotonya dulu. Kalau ini sudah turun gunung? Iya, ini makanya kita lihat. Fotonya ini adalah foto pertemuan yang sengaja diunggah di akun Instagram Pak Ahmad Lutfi. Ya, Ahmad Lutfi Official, pertemuan antara Pak Ahmad Lutfi, calon gubernur Jawa Tengah, dengan Taj Yassin, calon wakil gubernur Jawa Tengah, dengan Pak Jokowi di sebuah tempat ya, di sebuah restoran. Saya ingin ke Bang Riza. Bang Riza, Anda kan kader Gerindra ya, kader Gerindra yang mendukung Ahmad Lutfi di Jawa Tengah. Nah, di Pilgub Jakarta, jagoan Kim Plus bersaing ketat dengan jagoannya PDI Perjuangan. Ternyata di Jawa Tengah, jagoan Kim Plus juga bersaing ketat dengan jagoannya PDI Perjuangan di Pilgub Jawa Tengah. Nah, apakah kemudian bertemu dengan Pak Jokowi ini bagian dari mendongkrak elektabilitas jagoannya Kim Plus, Ahmad Lutfi Taj Yassin? Ya kalau bersaing ketat atau jagoan kita masing-masing tampil, artinya kan kita partai punya pasangan calon yang baik lah, sehingga bersaing dengan ketat ya. Kebetulan Gerindra ini ya banyak di tempat memang berkompetisi dengan PDIP. Sekalipun lebih sebetulnya banyak yang bareng kayaknya. Bukan. Maksud saya sekalipun Pak Sumitro dengan Bung Karno, Bu Mega dengan Prabowo, Gerindra dengan PDIP sangat baik dari pusat sampai ke mana. Itu menunjukkan kalau kami masing-masing punya calon, berarti partai kami punya kader yang baik gitu loh. Jadi jangan diartikan kalau kami berseteru dalam arti pilkada justru terjadi sesuatu yang tidak baik antara hubungan partai. Tapi justru itu menunjukkan bahwa kami partai juga seperti PDIP, kami partai yang baik lah, yang mampu menghadirkan calon-calon yang baik, yang kuat, yang berkualitas. Nggak usah diragukan. Nah yang kedua terkait dengan foto pertemuan Pak Jokowi dengan Ahmad Lutfi dan Taj Yassin. Ya saya kira itu biasa lah. Itu bukan bentuk kekhawatiran ya ketika angkanya bersaing ketat? Nggak ada khawatir. Jadi kalau mau jujur ya, kalau di Jawa Tengah, calon yang kebetulan kami usung itu Pak Lutfi sama Taj Yassin itu kan memang sudah lama Taj Yassin pernah jadi wagub, mendampingi Mas Ganjar, apalagi Pak Lutfi sebagai Kapolda. Kalau kita bedah itu jejaringnya, kemudian terus kenapa harus ketemu Pak Jokowi, kenapa? Tour of duty-nya banyak di Jawa Tengah. Itu artinya kami sangat optimis bahwa pasangan ini akan menang di Jawa Tengah. Kalau pertanyaannya ketemu Pak Jokowi ya biasa saja. Ketemu, kebetulan kan Pak Jokowi ya kita tahu. Bukan mantan gubernur Jawa Tengah loh. Memang bukan mantan, Pak Jokowi itu kan ya mantan Jokowi, presiden, tinggi kemudian di Jawa Tengah. Pak Jokowi kemudian punya elektabilitas yang baik di Jawa Tengah khususnya. Jadi kalau di seluruh provinsi Indonesia, Jawa Tengah ini ya Pak Jokowi lah yang tokoh yang paling baik, yang paling berpengaruh. Jadi berharap berkah elektoralnya Pak Jokowi di Jawa Tengah. Setiap pasangan calon sekali lagi ingin ketemu semua tokoh siapa saja yang kira-kira punya nilai elektoral. Itu saya kira biasa, yang penting nggak curang. Bang Riza, gitu. Silaturahmi ketemu itu biasa. Bang Riza, pertanyaannya kalau saya makanya, apakah Bang Riza setuju orang seperti Pak Jokowi itu menjadi jurkam? Satu. Yang kedua, saya penasaran, Pak Jokowi itu kalau jadi jurkam, itu atas nama apa? Tadi saya agak meralat sedikit, Bang Ege nggak bisa menyamakan Obama yang berkampanye buat Hillary itu sama dengan dilakukan Pak Jokowi. Politiknya beda. Ketika bicara Obama,
ketika bicara Obama itu konteks tanggung jawab sebagai sesama Partai Demokrat. Ketika bicara Pak Jokowi, saya sampai sekarang belum menemukan jawaban dalam kapasitas seperti apa. Makanya 2 pertanyaan tadi saya ingin tanyakan kepada Bang Riza mungkin. Jadi kalau sejarah. Ya, kalau Pak Jokowi ingin memberikan perhatian pada satu daerah, apalagi Jawa Tengah, saya kira itu biasa saja. Beliau ingin menjadi penting, mungkin menurut pendapat beliau Jawa Tengah harus maju, harus sukses, sehingga beliau memberikan perhatian. Saya kira tidak ada masalah. Begitu juga Ibu Megawati juga memberi perhatian pada Jawa Tengah, itu juga biasa saja. Jadi tidak ada masalah. Ya nggak ada masalah. Sebagai jurkam jadi ya, nggak ada masalah. Saya tidak tahu persisnya ya kalau di Jawa Tengah ya. Silakan nanti. Kalau di Jakarta, Bang Riza? Nanti kita lihat semua di Jakarta, apakah di Jawa Tengah kita akan lihat. Ini kan belum kampanye ya, belum waktu kampanye akbar ya. Nanti mungkin kalau ada kampanye akbar. Jadi kalau ada kampanye akbar, Pak Jokowi diundang. Kita akan lihat nanti ya. Situasi kondisinya tentu menyesuaikan waktu dan sebagainya. Jadi prinsipnya kami tentu sebagai paslon, Bang Ridwan kami ingin ketemu sama semua tokoh, apakah itu tokoh pendukung maupun tidak pendukung, itu menunjukkan pentingnya silaturahmi, pentingnya berkumpul, bertemu, saling mengisi, saling melengkapi, saling membantu, dan kami tentu berharap ada nilai elektoral, itu satu yang sah, satu yang biasa, dan itulah harapan kita, ketemu semua tokoh, semua warga, semua tukang beca, warteg, semua siapa saja, tukang bajai, tukang bakso kami temui setiap belusukan Bang Ridwan dari pagi sampai malam, itu dalam rangka mendapatkan dukungan daripada warga Jakarta. Silakan. Iya, menambah gini, bahwa tadi saya menyambut tuh disebutkan bahwa kader Gerindra juga ada. Salah satu yang saya dukung sebetulnya buat jadi gubernur di Jawa Tengah waktu itu Daryono, ya kan? Tapi karena ada drama lain, betul kan? Sehingga Daryononya akhirnya pergi. Ini waktu itu kan mau dimajukan bersama dengan Kaisang waktu itu, ya kan? Baru kemudian ada keputusan MA yang lalu dibantah oleh MK. Jadi lain. Nah ini fakta akhirnya ketemu di lapangan. Sementara PDIP mengajukan Andika. Yang sekali lagi saya katakan, kalau bicara algoritma rasa, percaya deh ilmu komunikasi politik sekarang lagi bicara itu. Hasil Litbang Kompas juga menunjukkan gitu. Bahwa orang tertarik dengan penampilan juga gitu loh. Anak-anak mudanya gitu tertarik juga dengan penampilan. Jadi ini banyak yang ada di sekitar situ. Cuma yang beda dari survei yang ada tadi, menangkap orang yang sudah yakin. Yang satu sangat tinggi, yang satu yang masih ragu-ragunya dianggap. Itu bisa terjadi loh kalau selang waktunya berbeda. Yang sana besar kemudian menjadi tunggu dulu lah, kurang lebih gitu. Jadi saya mau mengatakan Jawa Tengah nggak bisa dilihat hanya sebagai potret hari ini. Ada perjalanan drama juga di situ, sama seperti DKI Jakarta. Nah kalau dibalik, kalau tadi nggak mau menggunakan istilah penurunan atau khawatir, nah, jadi Jawa Barat dan Jawa Timur kenapa tidak terjadi seperti ini? Pertemuan, makan malam, ngobrol dan ditampilkan di media sosial karena relatif tenang. Jadi kita boleh bilang 2 daerah yang Anda angkat pada malam ini sampai mau memanggil Pak Jokowi, dan mudah-mudahan Pak Prabowo nggak ikutan ya, karena kita belum ada sistem itu. Siapa tahu mau membuat sejarah baru lagi. Tapi intinya itu karena kurang tenang. Menghadapi pilkada. Kurang tenang, gelisah. Nah, itu agak lebih enak daripada penurunan, daripada khawatir. Dan nggak apa-apa kurang tenang pada saat ini menjelang 3 minggu lagi. Tapi seberapa besar kira-kira... Kan Jawa Barat dan Jawa Timur nggak terjadi kan? Nggak terjadi. Seberapa besar kira-kira pengaruhnya kalau Pak Jokowi turun menjadi juru kampanye di Jawa Tengah untuk calonnya Kim Plus? Kalau pada hari ini ya, kalau mau jujur lihat survei tadi, antara mempertimbangkan atau tidak sama loh. Berada pada margin error. Jadi maksud saya itu harus betul-betul dikaji, tidak lagi pada demografis, tidak lagi pada survei kuantitatif, tapi pada psikografik, kualitatifnya. Kenapa misalnya menolak? Lalu apa kalau datang dengan cara yang berbeda, makin tebal itu yang menolak. Lagi pula jangan lupa ini Jawa Tengah itu ada kandang banteng yang ingin dipertahankan dengan pride tersendiri. Karena ini rumah. Tiba-tiba datanglah Rembo ke sana gitu. Saya nggak mau nyambung-nyambung lagi lah, kurang lebih seperti itu. Rembo nggak enak Bang Deddy, apakah kemudian PDIP tidak mengkalkulasi ataupun tidak memperhitungkan efek elektoralnya Pak Jokowi yang cukup tinggi, yang sangat tinggi di Jawa Tengah? Apalagi ini kandang banteng. Bisa nggak, mampu nggak menandingi nih mesin partainya PDI Perjuangan dengan kotel efeknya Pak Jokowi? Kan nggak ada pilihan lain kita. Kalau ditanya bisa apa enggak, nanti kita buktikan di lapangan. Tapi hasil survei tadi kan udah menunjukkan bahwa 43-44%, 47% mempertimbangkan faktor Pak Jokowi. 50% tidak mempertimbangkan
Pak Ganjar, berarti kan sisanya bisa jadi mempertimbangkan gitu loh. Jadi posisinya sama, dan ketika kemudian itu diubah jadi ukuran tentang elektabilitas, itu mereka udah sebanding. Padahal kan modalnya Pak Andika dan Pak Hendi itu memang modal mereka pribadi dan kekuatan jaringan partai. Kalau yang lawan mereka itu kan modal jaringannya dengan seluruh instrumen-instrumen kekuasaan yang ada. Bahkan kalau nggak salah minggu lalu itu ada tokoh ulama besar yang diminta untuk melapis di mana suara-suara PDI Perjuangan, kalau nggak salah 13 daerah, untuk supaya yang hijau diarahkan ke sana. Gus Yusuf apa siapa itu ya, aku dikirimin IG-nya gitu loh. Jadi ya pasti gitu ya. Dan saya kira bukan hanya Jawa Tengah Pak Jokowi akan turun cawe-cawe. Saya dengar minggu depan mau ke Bali. Mungkin habis itu Tapi belum loh ini ya, belum ya. itu kan pernyataan Gibran atau Kaisang, saya baca tadi di media bahwa Pak Jokowi akan ke Bali. Kaisang yang bilang. Kaisang yang ngomongnya akan ke Bali. Artinya apa? Ya lagi-lagi kan mungkin ya pasti kan niatnya mengganggu basis PDI Perjuangan dong, nggak ada yang lain kan? Karena dia kan bukan kader partai. Kalau pakai logika saya tadi di sana gelisah juga. Iya, bisa jadi lah, jauh kalau dari sisi survei. Mungkin ke NTT dan pasti ke Sumatera Utara karena itu menantu dan anaknya ada di sana. Jadi kalau kita berharap Pak Jokowi menikmati masa tuanya setelah 23 tahun diberi jabatan di berbagai posisi. Kasian memang, kasian. Ya jauh panggang dari api, pasti turun kalau saya sih. Susah kita berharap Pak Jokowi mau legowo itu loh. Mas Soto, dari segi statistik ya, apakah kemudian efek Jokowi mampu menandingi mesin Partai PDI Perjuangan di kandang banteng di Jawa Tengah? Di Jawa Tengah. Ya, masing-masing memiliki plus minusnya ya. Tadi kalau kita baca kan pengaruh Jokowi akan dipertimbangkan atau tidak, ini hati-hati ya, wordingnya bukan akan mengikuti. Akan mempertimbangkan. Hanya akan mempertimbangkan. Tapi dalam survei nggak ada pertanyaan akan mendukung atau tidak. Saya nggak tahu, itu bukan survei saya. Surveinya Litbang itu bukan Kompas. survei saya. Itu Litbang. Saya belum pernah menanyakan khusus Jawa Tengah. Tapi intinya adalah kita bisa bicara 50-50 deh kalau bicara by number tadi, antara mengikuti atau tidak. Jadi kebaikannya buat kandidat 50-50. Tapi keburukannya buat Pak Jokowi itu sudah hampir pasti. Efeknya bukan hanya dalam konteks masyarakat Jawa Tengah. Yang saya katakan makanya brengsek orang-orang yang kemudian karena itu kepentingan elektoral, tetap pengen jadi komisaris, menerjemahkan kemudian yang namanya continuity itu adalah harus keluarganya Pak Jokowi. Ketika berbicara, kalau beliau juga pengen gimana dong? Sabar. Terus ketika kemudian Pak Jokowi ingin menikmati masa tua, jadi jurkam dong, datang ke kampung-kampung supaya suara saya naik. Kan bisa dilihat calon kepala daerah mana yang seperti itu. Ya saya sih hanya berharap bahwa Pak Jokowi semakin membesarkan dirinya ketika kemudian tidak lagi menjadi presiden dengan semua kontroversi yang ada. Dan semakin terlihat kan bahwa ketika masih ada yang berupaya bahkan memposisikan Pak Jokowi menjadi jurkam, artinya memang rangkaian yang selama ini kita curigai, ada pihak-pihak yang menginginkan tetap berada di dalam kekuasaan dan memanfaatkan Jokowi, sampai sekarang masih ada. Oke, baik. Dari Kimples, semoga Bang Riza tidak menjadi bagian dari dari Kimples. Saya yakin tidak. Jadi kalau misalnya Pak Jokowi nanti jadi jurkam, itu justru akan mendegradasikan ini Pak kalau Jokowi. Pak Jokowi ikut bukan Kimples lagi, Kimples plus nih. Jadi dari Kimples, gimana kalau misalnya Pak Jokowi jadi jurkam, itu justru akan mendegradasikan martabatnya Pak Jokowi sebagai mantan presiden. Saya kira kan setiap warga negara itu punya hak yang sama dipilih maupun memilih ya. Memilih ya caranya macam-macam ya. Ada yang dengan bekerja, ada yang dengan berkampanye, ada yang dengan berdoa, bersilaturahmi. Jadi saya kira bagi kami tidak ada masalah ya, apalagi Pak Jokowi kalau memang ingin atau diminta menjadi juru kampanye, silaturahmi, saya kira sejauh tidak melanggar perundangan, ketentuan, aturan, itu sah-sah saja. Semuanya nanti kembali mungkin dilarang, hak kembali kepada masyarakat. Yang penting apa yang disampaikan sejauh itu baik, tentu masyarakat akan mengikutinya, kecuali yang disampaikan tidak baik. Dan kami yakin semua pesan-pesan teladan bagi Pak Jokowi itu ya baik, sehingga itu mungkin menjadi nilai yang baik bagi siapa saja. Jadi kami tidak mempermasalahkan, kami justru berterima kasih kalau Pak Jokowi bisa hadir bersilaturahmi. Udah ada undangan belum? Di banyak untuk Pak Jokowi supaya jadi jurkam dari Kimples.
Ya di daerah lain kan ada juru apa namanya tim Nggak, sukses Kimplas masing-masing. udah mengirim undangan nggak? Udah meminta Pak Jokowi nggak jadi jurkam itu dulu? Ya belum, sejauh ini belum. Belum. Kan masih nanti kampanye ini kan masih di minggu-minggu terakhir ya, Ya. kalau bicara kampanye akbar ya. Oke. Tapi kalau silaturahmi itu kan hak masing-masing. Setiap komunitas mengundang Pak Jokowi, namanya orang dulu waktu 10 tahun jadi Ya. presiden, mungkin tidak ketemu semua warga. Oke. Sekarang mumpung Pak Jokowi sudah tidak lagi presiden, Supaya banyak bisa waktu, Lagi nganggur lah. sehingga bisa ketemu dengan warga. Jadi nggak ada masalah kalau warga ngundang Pak Jokowi, pokoknya semua ormas kangen, Ya. ingin ketemu, bersilaturahmi, mendapat masukan, nasihat. Itu saya kira satu yang baik Oke. lah. Iya, Kita saya belajar mau- dari Pak Jokowi yang sukses 10 tahun memimpin Baik. negeri ini. Kita tunggu karena itu baru pertemuan ya. Tadi ada harapan-harapan orang baik walaupun secara strategi harusnya sih turun gitu. Nah, yang mau saya katakan ini soal data dan dana. Ini agak menarik karena ternyata kan ini baru pertama kali kita melaksanakan pilkada Ya. sesudah pilpres. Ya. Itu dana memang Tahunnya berbarengan. Terkuras. dananya menjadi kurang sekali. Ya. Sehingga akhirnya itu ya beberapa kandidat misalnya maju aja udah nggak mikirin survei. Yang mereka pikirkan apa? Nah, ini juga bahaya bagi DKI Jakarta. Litbang Kompas itu kan mengatakan 58% masih mau menerima pemberian. Pemakluman. Di daerah jauh lebih tinggi. Ya, betul. Bisa 90%. Hidup Oke. lagi solid. Jadi, Itu politik hidup lagi uangnya solid akan juga. meningkat. Jangan maksud Ya. saya, apakah datang bertamu ini untuk memancing penambahan dana? Karena ujung-ujung pilkada ini, mohon maaf nih para pemirsa, khususnya Anda yang punya KTP, anak-anak muda, kita harus ingat betul, ujung-ujungnya ini jangan-jangan pada bantuan nih. Makanya saya dari dulu merindukan ada data untuk menunjukkan, kalaupun ada bantuan sosial siapa yang memberikannya, dari siapa, vendornya siapa, dan di mana gitu. Kalau enggak ini DKI aja 58% mau menerima. Daerah Apalagi lain dia? 90%. Oke. Jangan-jangan titik baliknya itu nanti bukan pada Itu kan hanya membuktikan rakyat lagi susah, Pak. setuju. Oke. Dan Baik. solid tadi ya, solid. Baik, Solid. bagaimana tanggapan teman-teman mahasiswa sebagai pemilih muda dengan turun gunungnya Pak Jokowi di Pilkada Jakarta dan juga Pilkada Jateng? Kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show dan kita akan bergabung langsung dengan teman-teman dari Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional UPN Veteran Jakarta. Silakan teman-teman perwakilan dari UPN Veteran Jakarta mengajukan pertanyaan. Perkenalkan, nama saya Karisya Dianti Pursari dari UPN Veteran Jakarta. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya, mengapa pengaruh Bapak Jokowi dalam Pilgub Jakarta dan Jawa Tengah itu sangat berbeda, di mana masyarakat yang mempertimbangkan untuk memilih paslon di Jakarta itu 16,8%, sementara pada Jawa Tengah yaitu 43,1%. Terima kasih. Baik, satu lagi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sagaf Hasni. Sebuah kehormatan bagi saya bisa berdiri di sini dan diberi kesempatan untuk bertanya. Sebelumnya saya ingin bertanya terkhusus kepada Bapak Dodi dan Bapak Riza. Pertanyaan Pak Dedi. Ya, Bapak Dedi, Sorry. iya. Pertanyaan saya adalah bagaimana respon khusus terhadap partai-partai politik ini terhadap yang bisa diistilahkan turun gunungnya Bapak Jokowi ke daerah-daerah tertentu. Maksud saya, bagaimana respon dari partai-partai politik? Sekian dari saya, terima kasih. Oke, baik. Kenapa ada perbedaan? Berarti ke Mas Toto ya, kenapa ada perbedaan antara kotel efeknya Pak Jokowi, elektoral Pak Jokowi di Jakarta dengan di Jawa Tengah endorsementnya? Bapak juga harus jawab. Ya, Pak Jokowi kan punya kisah yang berbeda di mata pemilih Jakarta dan di mata pemilih Jawa Tengah. Dalam konteks pemilih Jawa Tengah mungkin lebih cenderung kesamaan primordial, lalu kesamaan histori dalam konteks Pak Jokowi pernah menjadi wali kota Solo juga. Gubernur DKI mungkin hanya sekitar 3 tahun ya kalau saya nggak nyampe. 2,5 tahun ya. 2 tahun. Sekitar 2 tahun. Dan ketika berbicara aspek kontroversi misalnya terkait dengan isu dinasti, isu KKN yang belakangan kalau menurut saya pribadi itu memberi luka lah pada sejarah histori Pak Jokowi yang harusnya bagus. Tentu saja ibu kota yang lebih banyak pemilih rasionalnya menjadi pusat informasi akan lebih sensitif. Makanya tadi nggak kaget saya dengan Bang Ege kalau kemudian mengatakan secara kualitatif tanpa survei pun udah bisa dilihat. Ketika berbicara faktor endorsement Jokowi, jangan-jangan bisa menjadi efek bumerang. Makanya saya kaget juga apakah Kang Emil ketika ingin menunjukkan hal tersebut tidak sedang membunuh dirinya secara elektoral.
Oke. Nah, jangan-jangan kemudian kita bisa berpraduga yang lain. Oh, jangan-jangan Kang Emil memang bukan sedang ingin menaikkan datanya, tapi ingin menaikkan hal lainnya yang kita bahas. Enggak gitu. Oke, Tadi. baik. Mungkin. Oke. Ya. Jadi kalau saya ya Dek, ya, jadi tadi Mas Toto betul bahwa di Jawa Tengah itu Pak Jokowi kan udah lebih lama orang sana. Terus ya di Jawa Tengah ya orang Jawa semua, itu hampir sebagian besar, bukan orang Betawi, orang Minang, orang Batak, orang Banjar, bukanlah. Lebih banyak di Jawa orang Jawa. Sehingga Pak Jokowi tentu nilai elektoralnya lebih tinggi dari di Jawa daripada di Jakarta. Tadi di Jakarta Pak Jokowi kan cuma nggak sampai 2 tahun. 16,8%. Saya kira menjadi gubernur. Selebihnya dia sukses sebagai presiden 10 tahun. Tapi di Jawa, kan, tapi Jawa itu kan di Jakarta itu ya lumayan ada 35 sampai 38%. Ya. Sekalipun Pak Jokowi cuma sebentar ya tentu kami berharap dukungan Pak Jokowi pada Bang Ridwan ya komunitas Jawa memberikan perhatian lah atau orang yang bersyukur berterima kasih atas prestasi keputusan publik Pak Jokowi, warga Jakarta juga nanti menentukan pilihan pada Bang Ridwan Kamil. Jadi kami syukuri silaturahmi, pertemuan, bantuan, dukungan dari Pak Jokowi buat Bang Ridwan itu kami syukuri. Gitu porsi pemilih yang tidak menyukai Pak Jokowi di Jakarta itu memang tinggi dan besar. Dan itu dibuktikan ketika akhirnya Pak Anies yang menang dalam Pilkada di Jakarta. Lalu gerakan-gerakan demonstran anti Pak Jokowi yang sangat masif dari gerakan berbasis agama, gerakan mahasiswa. Jadi wajar kalau di Jakarta. Dulu Bang Riza juga mungkin di situ ya. Saya kan dulu di Anies, Sandi. Yang lebih Bang Riza di situ juga. Sebelumnya kita sama-sama PDIP, Pak Jokowi, Ahok. Ya nyesal gue nyesel. Jadi sekarang kita Anies Sandi menang. Harusnya tadi pokoknya yang diusung Gerindra menang insya Allah. Ya. Dulu Pak Jokowi, Ahok, Anies Sandi, sekarang Ridwan Pasusono. Beda dengan di Jawa Tengah. Tadi secara etnografis ya. Basis kulturalnya memang Jawa di sana dan tentu karena selama ini kan Jawa Tengah itu juga basisnya PDI Perjuangan ya, sehingga kepala daerahnya juga mayoritas PDI Perjuangan, sehingga banyak pembangunan yang bisa digerakkan di Jawa Tengah, sehingga ini juga mengharumkan nama Pak Jokowi di Jawa Tengah gitu dibanding Jakarta misalnya, yang sering konflik antara gubernur dengan presiden misalnya kan. Jadi wajar kalau banyak yang tidak menyukai Pak Jokowi di Jakarta. Sedikit tadi ya, respon partai-partai ketika Pak Jokowi turun gunung. Ya saya kira pertama, itu haknya presiden, presiden lagi. Oh masih rindu kayaknya Bang Deddy. Itu hanya Jokowi, presiden ketujuh Jokowi lah, atau Mulyono terserah whatever his name kan. Haknya dia, secara aturan tidak ada yang membatasi, menghalangi. Hanya secara kepantasan, hanya secara etika, kita berharap nih, karena beliau bukan anggota partai politik. Jadi nggak perlu mengubah peraturan kalau yang ini ya? Nggak ada. Tukang menukar aturan tuh hanya ada pada zaman Pak Jokowi. Nggak tahu kalau Pak Prabowo nanti. Ya, udah lewat ini. Untuk itu kita berharap, kalau saya pribadi nih, sebagai orang yang pernah dukung Pak Jokowi, Pak jangan turunkan derajat Pak, kampanye dari kampung ke kampung. Baik. Responnya? Kalau Pak Jokowi turun gunung? Ya enggak masalah, kalau Pak Ridwan Kamil itu kan memang didukung oleh Kim Plus. Pak Prabowo sebagai Ketua Umum DPP Partai Gerindra memang mendukung Pak Ridwan Kamil dan maksudnya kami Pak Jokowi di Kim Plus sebagai apa sih Bang Riza? Akui ya, kami sebagai Kim Plus di situ Pak Prabowo memberikan dukungan, mengusung Bang Ridwan dan Mas Uno itu satu kenyataan dan kami bersyukur. Dan juga hadirnya Bang Ridwan Kamil di Jakarta kan juga Pak Prabowo seperti yang disampaikan oleh Bang Dasko, oleh DPP Gerindra kira-kira dan teman-teman. Kalau Pak Jokowi sendiri memberikan dukungan bagi Bang Ridwan Kamil tentu sangat senang dan bersyukur karena memang pemilih Pak Jokowi juga banyak di Jakarta, ada 38% warga Jawa yang kami berharap juga memberikan dukungannya pada Bang Ridwan karena ada Pak Jokowi. Strategi masih bisa dirubah, percayalah pemilu modern itu algoritma rasa. Tapi yang agak penting itu bukan jangan turun Bapak ke lapangan, jangan turunkan bansos. Turunlah banyak-banyaknya. Enggak. Jangan turunkan bansos. Jangan turunkan. Ini untuk semua paslon nih. Ini untuk semua paslon juga ya. Rakyat juga dan para penguasa yang punya itu. Karena semua hasil survei kebalik-balik nih, lihat deh. Jakarta aja bisa 58% loh. Orang masih mau menerima gitu. Padahal terpilih bisa dengan 51%. PHK makin banyak Pak. Iya, di daerah 90% lebih mau menerima.
dan sudah ada angka-angkanya. Sehingga susah itu angka-angka ditambah memori sosial kan. Itu yang menyebabkan orang masih bisa setia atau berubah pilihan. Rakyat makin miskin tapi puas gitu. Jadi ya masih mau. Iya, kecuali biasanya perbandingannya Korea Utara kalau. Oke, baik. Kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Selama 1,5 jam ke belakang tadi kita sudah membahas berbagai dinamika demi Ridwan Kamil dan Ahmad Lutfi, Pak Jokowi sampai harus turun gunung untuk jadi jurkam di Pilkada Jakarta dan juga Pilkada Jawa Tengah supaya calon-calon dari Kim Plus ini bisa memenangkan kontestasi, tapi kita tidak tahu karena waktunya masih 3 minggu lagi. Kita akan lihat seperti apa nanti dinamikanya karena masih banyak yang bisa berubah. Apakah akan ada kejutan-kejutan lagi seperti yang disampaikan oleh para narasumber saya. Terima kasih kepada seluruh narasumber yang sudah hadir pada hari ini di studio dan juga teman-teman dari Himpunan Mahasiswa UPN Veteran Jakarta. Jangan lupa gunakan hak pilih Anda ya pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 di Pilkada Serentak 2024. Jangan sampai golput, tentukan pilihan karena suara Anda adalah masa depan daerah-daerah di Indonesia. Saya Rifana Pratiwi pamit, kita akan ketemu lagi Senin pekan depan jam 20.30 di Political Show. Selamat malam, sampai jumpa.